Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fanca Rimanda Ayu dengan NPM 2010 303048. Kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai blog yang ada di App Inventor. Sebelumnya saya sudah membuat video mengenai desain pembelajaran berbasis Android. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat blog untuk aplikasi App Inventor sebagai pembelajaran berbasis Android. Pertama-tama, ini terdapat project yang sebelumnya lanjutan dari bahan ajar yang dibuat. Kemudian di sini merupakan desain yang sebelumnya saya buat. Ada cover, kemudian terdapat daftar materi, dan terdapat di pembelajaran bahan ajar untuk desain blog ini terdapat beberapa screen yang nantinya screen ini sebagai penjelasan mengenai setiap menu belajar ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, yaitu untuk screen 1 pada daftar materi untuk KI KD indikator, ketika kita mengklik KI KD indikator ini nantinya akan masuk ke screen 1, dimana screen 1 ini sudah terdapat button yang button kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan button kembali. Nah, untuk bagaimana cara membuatnya, di sini kita membuat blog mengenai screen 1. Untuk pembuatannya yaitu pertama-tama kita klik dulu button 1, kemudian kita drag button ini, terus kita masuk ke control dan masuk ke open another screen name. Nah, button 1 ini nantinya ketika kita klik pada daftar materi ini berisi KI KD indikator, maka saya gunakan screen 1 yang berisinya KI KD dan indikator. Berarti kita klik button ini masuk ke screen 2, dimana screen 2 itu isinya tentang kompetensi inti yang akan dilakukan. Kemudian untuk kegiatan belajar ini blognya masuk ke screen 5. Masuk kepada screen 5. Selanjutnya itu ada button 2. Caranya masih sama dengan kita mendrag lalu kita isi dengan open another screen dan screen 2. Kita buang dulu. Nah, di sini setiap button yang ada kita gunakan untuk pengaturan, yang nantinya ketika pada desain screen 1 ini kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator, ketika diklik akan masuk ke dalam screen-screen yang sesuai dengan kompetensi dasar ini. Misalnya pada screen 1 ini blog, ini berarti ketika kompetensi dasarnya diklik pada button 2 akan masuk ke screen 3. Screen 3 ini
dapat dilihat di sini. Screen 3 terdapat kompetensi dasar yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk screen 4 berisi indikator, dan cara untuk membuat ini indikator kompetensi dasar dan kompetensi intinya sama, yaitu dengan klik button, kemudian kita drag, dan nantinya kita isi dengan Ctrl lalu open another screen name. Nah, untuk blog yang saya buat ini, setiap screen ini saya gunakan tombol kembali, di mana tombol kembali ini saya maksudkan untuk bisa kembali ke daftar materi, yaitu menu utamanya, di mana siswa nanti dapat memilih daftar materi yang akan dibaca ulang. Jadi setiap screen saya memberikan button kembali. Ada di screen 3, screen 2, screen 4, dan seterusnya. Kemudian untuk kegiatan belajar, kemudian ketika kita klik kegiatan materi, nantinya kita akan masuk ke kegiatan materi itu terdapat pada screen 5. Jadi ketika kita mengklik kegiatan materi, kita akan masuk ke button 3, kemudian kita masuk ke screen 5. Daftar materi ini nantinya kegiatan belajar ini nantinya saya akan memberikan sebuah panduan praktikum berupa LKPD yang sebelumnya saya sudah buat. Dalam link ini nanti di dalamnya terdapat LKPD dalam bentuk PDF dan penjelasan mengenai bagaimana petunjuk praktikum panduan tentang LKPD ini. Untuk cara pembuatannya, blog untuk kegiatan belajar ini yaitu dengan cara pertama kita klik dulu screen 5-nya, kemudian kita drag bagian Italize, kemudian kita klik web viewer-nya, dan karena saya menggunakan Google Drive sebagai isi yang nanti akan diakses oleh siswa, saya menggunakan bentuk URL. Kemudian kita kasih teks ini berisi nanti link yang akan diakses. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ada button ini nanti akan kembali ke daftar materi. Kemudian untuk bagian materi di sini masuk ke dalam screen 6. Masih sama dengan cara blok yang ke screen 5 tadi. Untuk bloknya, materi dalam pembelajaran nanti saya masukkan ke dalam Google Drive. Nanti siswa dapat mengklik dan mengakses materi yang dimaksud. Kemudian untuk daftar materi pada bagian video ini terdapat button. Nantinya ketika kita klik bagian video, maka akan masuk ke dalam screen 7. Screen 7 ini berisi video yang di dalamnya terdapat link Google Drive. Caranya yaitu dengan kita memasukkan link pada user interface ini, kemudian kita drag bagian web viewer,
web viewer ini nantinya tertuju untuk ke home URL yang saya gunakan, yaitu Google Drive. Di dalam Google Drive ini saya sudah mengupload video materi pembelajaran mengenai zat adiktif dan adiktif. Kemudian terdapat tombol kembali. Untuk blog yang saya gunakan yaitu screen 7 dapat di-drag melalui ini. Kita gunakan ya initialize. Kemudian untuk yang berwarna ungu ini didapatkan dari kita klik web viewer ini, kemudian dipakai sebagai yang kita gunakan sebagai go to URL karena kita akan mengakses link drive. Kemudian terdapat button yang akan ketika diklik kembali ke menu utama, yaitu daftar materi. Selanjutnya untuk pada bagian daftar materi mengenai evaluasi, yang kita klik akan masuk ke dalam screen 8. Di dalam screen 8 ini terdapat lembar soal yang saya berikan sekitar 15 soal, 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Lembar evaluasi ini nantinya berguna untuk bagaimana siswa setelah melakukan praktikum menggunakan panduan LKPD, setelah melihat video materi pembelajaran dan materi pembelajaran yang saya sampaikan melalui Google Drive dengan PDF yang dapat dipelajari oleh siswa. Bagian evaluasi ini terdapat soal yang bagaimana siswa setelah mengikuti itu dapat mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Untuk membuatnya yaitu masih sama dengan label, kemudian ada web viewer dan button. Saya gunakan 2 button, yaitu button kembali dan keluar. Button kembali ini akan kembali ke menu utama, yaitu daftar materi, dan akan ada button keluar untuk keluar dari aplikasi ini. Untuk blog yang saya gunakan yaitu screen 8, dia ada go to URL ke URL Google Drive. Kemudian ada button 1, kita klik, kemudian akan masuk ke daftar materi, dan ada button 2, kita klik akan menutup aplikasi, close application ini. Untuk penjelasan mengenai desain ini, saya tentang user interface dan layout ini saya akan jelaskan kembali bagaimana caranya membuat. Di sini saya menggunakan tabel arrangement dengan kolom 3 dan row 3 karena saya menggunakan 3 button. Setiap button ini saya drag melalui user interface, yaitu button. Kemudian setiap button ini saya beri nama, yaitu ada indikator, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Kemudian saya berikan warna-warna yang berbeda untuk variasi. Kemudian saya gunakan center agar tepat di tengah letaknya. Kemudian ada button kembali. Untuk screen 2-nya berisi untuk screen 2, screen 3, dan screen 4 caranya sama, yaitu dengan mendrag layout yang kita gunakan, kemudian kita isi dengan beberapa teks yang berisi penjelasan lebih lengkap mengenai apa yang kita pelajari berdasarkan kompetensi ini, kompetensi dasar dan indikator.
yang telah saya buat sesuai dengan LKPD. Untuk caranya sama, yaitu untuk screen 2, 3, dan 4 caranya sama, yaitu original arrangement, kemudian ada label berisi teks, kemudian ada button kembali. Setiap screen ini saya gunakan button kembali untuk kembali ke menu utama, yaitu daftar materi yang siswa dapat pilih ulang ketika siswa akan mengaksesnya ulang. Kemudian untuk screen 5 berisi kegiatan belajar, caranya masih sama, yaitu original arrangement, kemudian label berisi teks petunjuk kegiatan belajar ini original arrangement, dan kita drag, kita masukkan web viewer yang berisi tentang URL yang akan diakses oleh siswa, yaitu LKPD. Sebelumnya saya harus membuat terlebih dahulu Google Drive yang berisi kegiatan belajar, kemudian linknya saya salin dan saya copy ke sini. Kemudian ada button kembali. Kemudian untuk screen 6 caranya masih sama, yaitu dengan original arrangement, label 1 berisi teks mengenai kata ini, kemudian ada web viewer dan button. Kemudian screen 7 masih sama, berisi video materi pembelajaran yang sudah saya upload di Google Drive dan linknya saya taruh di sini. Kemudian untuk screen yang terakhir, yaitu screen 8 berisi evaluasi. Yang isi evaluasi ini saya berikan lembar soal yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian lembar soal itu saya upload ke Google Drive. Caranya masih sama, yaitu dengan horizontal arrangement, label, horizontal arrangement, web viewer, dan saya gunakan 2 button. Pada umumnya yang saya gunakan ini yaitu ada button, kemudian ada label, kemudian saya gunakan layout, horizontal arrangement, dan tabel. Untuk semuanya caranya yaitu dengan kita drag pada kolom ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penjelasan saya menjelaskan mengenai blog berbasis Android ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video selanjutnya.